Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 10 untuk mata kuliah pengantar bisnis. Sebentar saya stop dulu terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan kali ini saya membuat video karena memang ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan kuliah secara offline, maka saya harapkan untuk mahasiswa kelas ini dapat menyimak video pada hari ini mengenai materi yaitu manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa gambaran sebagai contoh dalam pelaksanaan manajemen organisasi sumber daya manusia. Adapun perencanaan sumber daya manusia dikategorikan dalam analisis jabatan, spesifikasi jabatan, dan uraian jabatan. Suatu perusahaan kerja harus melakukan sebuah analisis terkait dengan jabatan-jabatan yang disediakan dalam suatu struktur organisasi. Untuk itu biasanya melaksanakan kegiatan analisis jabatan ini adalah pihak manajemen top ke atas ya. Nah, sebagai contoh, ketika ada menentukan analisis suatu jabatan dan pemetaan bagi sumber daya manusia yang akan menempati jabatan tersebut, maka pejabat tersebut ataupun unit yang bertanggung jawab akan membuat spesifikasi dari uraian pekerjaan-pekerjaan dari jabatan tersebut. Nah, kemudian diturunkan menjadi sebuah uraian yaitu job list dan tanggung jawabnya. Ibu akan memberikan sebuah contoh gambaran ini dari pengalaman yang ini selama Ibu bekerja sekitar 18 tahun di kampus Brawijaya. Ini adalah gambaran misalnya unit biro inkubator BIC sebetulnya Biro Inkubator Karir dan Rumah Tangga, yaitu sebuah biro yang didirikan karena adanya kebutuhan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan di bagian rumah tangga dan juga posisi sebagai kepala di inkubator dan karir centernya. Dua hal ini BIC sebenarnya hal yang sangat berbeda. Umumnya kalau rumah tangga itu berada di lingkup SDM ataupun mungkin dikatakan bagian umum seperti itu. Namun karena kekosongan dari tenaga kerjanya, maka membuat sebuah analisis jabatan ini menjadi sebuah satu struktur organisasi di bawah namanya unit biro ya, karena di sana terdiri dari beberapa unit itu rumah tangga dan inkubator serta karir center. Beberapa banyak unit yang dipegang itu juga menjadi seberapa besar struktur organisasi tersebut dibuat, entah biro, entah kabak, entah bagian, entah unit dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari menganalisis sebuah jabatan. Kemudian merujuk pada spesifikasi jabatan-jabatan bisa diceritakan dalam bentuk contoh seperti ya. Di sini ada job description dari biro inkubator karir center dan rumah tangga yang sebenarnya pada saat ini sudah tidak ada lagi bironya karena setelah dianalisis ada perampingan dari organisasi di dalam Jaya, maka sudah dipisahkan ya inkubator karir center dengan rumah tangga sendiri. Ini contoh-contoh yang Ibu alami pada saat Ibu bekerja sebagai kabito BCR-nya. Nah, dalam satu struktur tersebut ya memiliki atasan yaitu wakil level 3 pada saat itu. Sebagai posisi kepala di sini, dia membuat spesifikasi. Spesifikasi apa sih yang harus dimiliki dari seseorang yang menjabat di unit tersebut. Nah, di sini terlihat skill requirement-nya. Dia memiliki konsep dan leadership, mampu melakukan analisa, mampu merancang rencana strategi, memahami quality management system, memahami konsep dari inkubasi dan pendampingan bisnis karena ada inkubator dan karir centernya, serta memahami konsep dari pengembangan bisnis itu sendiri. Selain pemahaman tentang rumah tangga.
Baik, kemudian terkait dengan dualitas. Berikut gambaran tentang spesifikasi dari jabatan. Nah, spesifikasi itu sendiri bisa dipecah menjadi birunya, kemudian turunannya dia memiliki kabak inkubator dan karir center yang mengurus segala terkait dengan inkubator dan karirnya, dan juga ada staf inkubatornya, spesifikasinya, ada kepala rumah tangga dan sekretariatan, dan spesifikasi dari jabatan-jabatan termasuk sampai staf-stafnya ya, staf tangga, direktur, staf front office, sampai ada office boy dan juga di sini ada kurir serta driver ya. Karena di rumah tangga tersebut dia mengurus sampai ke unit hal yang dimaksud. Kemudian berkaitan dengan uraian jabatan. Uraian jabatan di sini bisa terlihat apa saja pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kepala biro. Dia membuat kebijakan, persetujuan, kegiatan, mempertimbangkan dan lain sebagainya, membuat suatu perencanaan, analisa program kerja, membuat rencana anggaran. Ini juga berpatokan pada indikatornya. Kalau dia membuat sebuah rancangan, berarti harus ada rencana kerja tahunan. Bila membuat satu perencanaan anggaran, berarti sudah ada indikatornya berupa rencana anggaran tahunan. Dan hasil-hasil yang lain-lain dapat dibuat dalam bentuk kebijakan seperti KPI, rencana manajemen mutu, analisa risiko, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam pekerjaan misalnya sebagai kepala inkubator. Di sini membuat perencanaan dan jadwal kegiatan. Berarti ada ikatannya dengan rencana kerja tahunan yang bisa jadi sama-sama dikerjakan bersama dengan kepala bironya. Kemudian membator ya, ada menjalin kerjasama dengan stakeholder. Berarti ada data para stakeholdernya tersebut, itu data startupnya. Kemudian di sini juga karena ada career center ya, berarti di sini melakukan proses komunikasi, persiapan kegiatan internal juga termasuk dan semua kegiatan dari career center. Ada data tracer tadi ya. Seperti itu gambaran berkaitan dengan uraian dari jabatan. Dan berikutnya dari proses manajemen SDM ya. Manajemen dalam sumber daya manusia yaitu dari proses rekrutmen tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, dan pemeliharaan tenaga kerja. Ya. Proses perekrutan tenaga kerja dilakukan secara internal maupun eksternal. Internal biasanya dilakukan dengan rekrut staf atau tenaga kerja yang ada di internal perusahaan itu sendiri. Sedangkan perekrutan secara eksternal berarti merekrut dari pihak luar eksternal atau dari pihak luar perusahaan itu sendiri. Kemudian pemilihan tenaga kerja dilakukan dengan cara seleksi tentu saja. Seleksi di sini bisa terbagi dalam seleksi berkas, kemudian seleksi tenaga kesehatannya, kemudian dalam seleksi wawancara dan sebagainya. Baru kemudian penempatan tenaga kerja sesuai dengan pos dan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan tempat di mana lowongan tersebut disediakan. Dalam proses manajemen sumber daya berikutnya yaitu pengembangan tenaga kerja. Ketika tenaga kerja sudah diterima, ya, mereka belum tentu diabaikan seperti saja, tapi mereka tetap diberikan pelatihan dan juga pengembangan untuk menambah skill kemampuannya. Tentu saja era saat ini ya perkembangan contohnya pada hal teknologi berkembang sangat pesat gitu. Kita katakan saja dalam kondisi pandemi saat ini di mana orang harus bekerja dalam rumah gitu ya. Pada saat awal PSBB atau PPKM tidak bisa aktivitas di kantor. Nah, di sini ada beberapa misalnya pelatihan terkait dengan penggunaan fasilitas Zoom dan sebagainya. Nah, di sisi pengembangan bisa juga selain pelatihan pengembangan, berarti skill kemampuan yang ada dimiliki bagi tenaga kerja yang ada. Posisi itu sebagai ini juga bagian dari tenaga kerja di lembaga pendidikan dan jaya. Berarti pengembangan aktivitas seperti apa yang dilakukan dalam sisi akademik, berarti ikuti pelatihan atau seminar-seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan dosen itu sendiri.
Kemudian pemilihan tenaga kerja. Pemilihan tenaga kerja ini dari sisi pemilihan tenaga kerja dari sisi dia kompensasi tenaga kerja dan biaya kerjanya. Kompensasi tenaga kerja bentuknya adalah gaji, honor, bonus dan lain sebagainya. Atau dikatakan juga ada bonus yang keluar kerja di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan perbankan itu ya, ada gaji 13 misalnya kalau di negeri, kemudian ada juga gaji bahkan sampai gaji 14. Bonus ini diberikan atas hasil kinerja yang dilakukan oleh karyawannya terhadap perusahaan. Oke. Kemudian pemutusan hubungan kerja ya. Dalam manajemen sumber daya manusia, ketika karyawan-karyawan tersebut tidak dapat bekerja dengan baik, tentu ada namanya pemutusan hubungan kerja. Nah, kelompok pemutusan hubungan kerja ini dikelompokkan dalam karyawan memperoleh pekerjaan di tempat lain. Maka mungkin memaksakan pegawai tersebut untuk tetap bekerja di tempat tersebut. Yang perlu diperhatikan bahwa biasanya perusahaan-perusahaan ketika karyawan yang bekerja di tempat lain diterima bekerja di tempat lain dan tidak selesai, ada beberapa perusahaan yang membuat karyawan tersebut wajib membayar denda. Kenapa? Karena beberapa perusahaan membutuhkan dia untuk melakukan proses rekrutmen. Dan dia proses produksi ya organisasi tetap berjalan dengan kehilangan tenaga kerja tersebut akan bisa merugikan pihak perusahaan. Sehingga sebaiknya jika kalian akan bekerja di tempat yang lain, sebaiknya disampaikan terlebih dahulu sehingga pihak perusahaan masih memiliki kesempatan untuk melakukan proses seleksi, bahkan yang mau resign pun bisa melakukan proses training kepada karyawan yang baru. Kemudian berikutnya pemutusan hubungan kerja bisa terlihat dari kinerja karyawan yang tidak maksimal ya. Ketika karyawan yang tidak maksimal, maka biasanya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun memindahkan karyawan, bukan promosi, kalau promosi berarti kenaikan jabatan, demosi biasanya, ataupun mutasi. Demosi berarti kenaikan jabatan, demosi berarti melalui atau pindah ke unit bagian yang lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawannya. Namun apabila kinerja karyawan benar-benar tidak dapat secara maksimal dan itu dapat merugikan, maka layak melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang berikutnya adalah perusahaan mengalami perubahan status kepemilikan. Nah, itu diperhatikan ketika sebuah perusahaan diafiliasi oleh perusahaan lainnya dan di kepemilikannya, maka beberapa hal yang menjadi manajemen, pelaksanaan manajemen dari perusahaan baru dan kepemilikan baru bisa mengubah manajemen dari perusahaan yang lama, termasuk perombakan pada struktur organisasi dan pemetaan tenaga kerja yang ada. Bisa kemungkinan juga sebagai contoh yang paling sederhana, misalnya perusahaan A ketika diafiliasi oleh perusahaan B, dia nama kepemilikannya atau pemegang sahamnya dimiliki oleh perusahaan B, di mana perusahaan B tersebut memiliki rekan-rekan mitra dalam hal misalnya cleanser dari CV tertentu, maka bisa jadi cleanser yang ada di perusahaan B akan dipastikan untuk menggunakan cleanser dari CV yang sudah menjadi kerjasama dengan perusahaan B. Nah, itu dari yang bawahnya saja. Apalagi yang jelas ketika terjadi perubahan struktur organisasi, ya, status dari jabatan bahkan status karyawan pun bisa berubah. Atau bahkan tadi pemutusan hubungan kerja untuk beberapa karyawan dianggap tidak maksimal. Kemudian perusahaan juga mengalami kerugian. Hal ini bisa membuat pemutusan hubungan kerja. Alternatif yang pernah dialami oleh perusahaan ketika mengalami kondisi pandemi, mereka tidak dapat beroperasi, ya, tidak dapat beroperasi, karena tidak ada juga daya beli dari masyarakat. Beberapa kasus yang dialami oleh rekan tersebut, mereka ada yang tidak diputuskan hubungan kerja, ada juga yang diputuskan hubungan kerjanya. Yang tidak diputuskan hubungan kerja karena masih ada kemungkinan perusahaan tersebut melakukan produksi, kembali beroperasi kembali, biasanya istilahnya di rumah tersebut, ya. Tapi bukan berarti dilakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, bila dipandang dan dinilai perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian dan tidak dapat mampu membayar kompensasi bagi karyawannya, maka dengan kata
pasal tentang pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah karyawan melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal ini dapat dilakukan oleh karyawan yang biasanya ini bisa berakibat pada kerugian bagi perusahaan tersebut. Dan umumnya ini menjadi tindakan-tindakan yang dianggap kriminalitas, ya. Maka dengan otomatis dia dilakukan pemutusan hubungan kerja dan tanpa diberikan pesangon. Yang berikutnya adalah memasuki masa pensiun. Ya, ketika karyawan bekerja dalam waktu yang cukup lama, sekian tahun, dan memang sudah saatnya melakukan pensiun, tentu saja hal ini sudah menjadi tidak produktif bagi perusahaan itu sendiri. Maka akan diberikan pemutusan hubungan kerja. Yang lainnya adalah karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau memiliki cacat permanen yang menghalangi kinerja dari karyawan. Baik, mungkin sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Tidak dapat banyak menjelaskan secara lengkap dan detailnya. Beberapa sebenarnya mau dapat didiskusikan, tapi sebaiknya kita diskusi nanti di pertemuan berikutnya. Baru kiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.